minta kenapa? Besok rekaman lagi handphone kau. Biasanya enggak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih terus diberikan nikmat kesehatan untuk dapat melakukan pembelajaran daring kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada pada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Ya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Anak-anak ustazah semuanya kelas 7, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, anak-anak ustazah sekalian, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada minggu lalu. Ya, materinya tentang tolak peluru ya nak. Ya, materinya adalah tentang tolak peluru. Ini sudah kita pelajari apa itu tolak peluru. Kemudian ada berapa gaya dalam melakukan tolak peluru. Itu ada berapa? Ada 2 ya, ada 2, ada gaya lama atau gaya ortodoks, ada gaya baru atau gaya O'Brien. Nah, tujuan tolak peluru apa? Menolak sejauh-jauhnya untuk memperoleh prestasi yang optimal. Ya. Nah, ini adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik memegang peluru. Nah, ini sudah kita pelajari ya, nak. Nah, kita lihat kembali ya cara memegangnya ya. Nah, ini penampakan dari depannya dan ini dari belakangnya. Jadi semua jari-jari tangannya ya direnggangkan ya. Jadi peluru itu berada di telapak tangan ya, berada di telapak tangan kita, di tengah telapak tangan kita. Kemudian semua jari-jari kita renggangkan ya untuk bisa menggenggam ya, memegang peluru itu dengan baik dan benar ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ya. Ya, sikap badan saat melakukan tolak peluru. Nah, sikap badan tentunya yang pertama apa? Berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka ya. Kaki lurus ke depan, kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan, sedikit agak serong ke samping kanan. Ya, jadi lihat di sini anak ustazah, berat badan berada pada kaki kanan. Ya, ini gambarnya. Yang pertama, yang kedua dibuka. Ya. Nah, tapi anak ustazah, ini pelurunya tidak caranya diletakkan ketika mau menolak. Nah, tidak seperti ini caranya ya. Tidak di sini posisinya, tapi di mana? Posisinya berada di atas bahu. Ya, menempel pada leher dan dekat dengan ya pas di bawah rahang bawah kita ya, sebelah kanan. Nah, dengan posisi menyampingi sektor lemparan ya. Jadi tidak seperti ini. Ini hanya ya gambarnya memang tidak jelas ya, kita lihat. Cuma di sini kita lihat adalah posisi kakinya dan badannya ini menyampingi arah sektor lemparan. Nah, ini siap-siap melakukan tolakan ya, yang ketiga. Ya. Nah, kita lihat di sini aktivitas pembelajaran gerak spesifik menolakkan peluru ya. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik menolakkan peluru. Ya, menolakkan peluru bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan. Nah, siku ditarik serong ke atas belakang
ke arah samping kiri. Pinggul dan pinggang serta perut diputar ke depan agak ke atas hingga dada terbuka menghadap ke depan. Serong ke atas ke arah tolakan. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ya, anak ustazah. Nah, ini dia. Nah, ketika ini posisi kita ya sudah menyampingi sektor lemparan ya. Ketika mau melakukan tolakan, ya badan kita kembali kita gerakkan ke depannya untuk melakukan tolakan. Nah, kita lihat di sini ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik sikap badan setelah menolakkan peluru ya. Kita lihat gambarnya saja ya anak ustazah. Nah, karena ini waktu minggu lalu sudah kita jelaskan ya per poin-poinnya. Nah, ini kita amati kembali. Jadi, dalam melakukan tolak peluru, nah itu ada sektor lemparan ya. Ditariklah sebuah garis ya berbentuk lingkaran dengan memiliki diameter ya. Nah, jadi ketika kita menolakkan peluru tersebut, kita tidak boleh keluar dari sektor lemparan ini ya. Jadi jika keluar ya bisa dianggap batal ya. Nah, seperti itu. Aktivitas pembelajaran tahap-tahap menolak peluru. Nah, ini tolak peluru. Nah, ini diulang kembali aktivitas pembelajarannya ya. Nah, seperti ini ya anak ustazah. Ya, mungkin ini agak sulit untuk dipraktekkan di rumah jika dengan alatnya ya, tapi tanpa alat, nah paling tidak gerakan badannya, gerakan badan, tangan, posisi kepala, nah ini bisa dipraktekkan ya seperti ini ya. Jadi ketika melakukan tolakan, ini kan yang berada di depan itu adalah kaki kiri. Di belakang adalah kaki kanan, ya kan? Nah, ketika mau melakukan tolakan, ya, ini badannya semua condong ke kanan, badannya condong ke arah kanan dan ke belakang ya. Jadi berat badan ini bertumpu pada kaki kanan, sehingga kaki kirinya terangkat. Nah, begitu berbalik menghadap arah sektor lemparan, ya. Posisi badan kita berbalik mengarah pada sektor lemparan ya. Jadi kaki kanan ini kembali menginjak lantai sehingga begitu berbalik badannya ke arah sektor lemparan, kaki kiri menginjak lantai, nanti kaki kanannya yang kembali cingkrang ya. Maksud saja terangkat ya, terangkat seperti posisi kaki kiri ya, kaki kanannya terangkat dan berpindah ke depan. Kaki kanan ini berpindah ke depan dengan badan kita berbalik menghadap arah sektor lemparan sekaligus melakukan tolakan. Ya, anak ustazah. Nah, ini posisinya sudah seperti ini. Ya, nanti ini kaki kanannya ke depan. Nah, ini ya. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Ini gambar tidak begitu jelas, tapi ini adalah caranya ya. Nah, ini adalah latihan-latihannya. Jadi anak ustazah bisa praktekkan di rumah. Anggaplah anak ustazah memegang sebuah peluru ya. Kemudian gerakan badannya itu yang penting, gerakan badannya, kakinya ya. Nah, kita lihat di sini sikap hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan tolak peluru. Kita lihat sikap atau posisi awal yang tidak seimbang. Ya, jadi harus seimbang posisi badan kita. Makanya ketika kita melakukan tolak peluru, ya kita harus mencoba melakukan tolakan tersebut ya dengan menimbang-nimbang dulu. Ya, artinya seperti ini. Kita coba untuk 2 kali memutar peluru tersebut ya, misalnya dengan tadi ya posisi tangan kiri ini ya. Coba didengarkan, posisi tangan kiri kan berada di depan dada
yang fungsinya mengatur keseimbangan, dan posisi tangan kanan adalah memegang tolak peluru ya, yang diletakkan di atas bahu, menempel pada leher dan di bawah rahang bawah ya. Jadi anak saja bisa ya membayangkan atau sekaligus mempraktekannya di situ ya. Kemudian anak saja posisinya bagaimana? Menyamping arah sektor lemparan ya, posisinya menyamping dengan kedua kaki sudah dibuka lebar ya. Kemudian mencoba untuk mencondongkan badan ke belakang ya, memutar badan ke belakang kanan ke arah kanan ya. Dengan seluruh badan ini tentunya bertumpu berat badan ini tentunya bertumpu pada kaki kanan ya. Dengan condong ke kanan, kemudian diputar ke kiri ya, sekali putaran, kemudian condong lagi ke kanan ya, kemudian putar lagi ke kiri mengarah sektor lemparan ya. Sudah sampai 2 kali. Yang ketiga kali baru menolakkan peluru sejauh-jauhnya dan sekuat mungkin ke depan atas ya. Gunanya apa? Untuk supaya peluru tersebut tertolak dengan benar ya, tertolak ke depan atas dan sejauh-jauhnya ya, dengan melakukan putaran yang seperti saya sampaikan tadi sampai 2 kali ya. Diputar dulu ke depan, kemudian ke belakang lagi ya, ke depan dan ke belakang lagi ya, sampai 2 kali. Ketiga kalinya baru melakukan tolak peluru ya. Ya, sama dengan nanti lempar cakram juga cara melakukan lemparannya seperti itu, dan posisi badannya juga tidak jauh berbeda dengan tolak peluru nanti anak, hampir sama, hanya bedanya alatnya. Jika tolak peluru ini berbentuk bulat logam, nah cakram itu berbentuk terbuat dari logam atau metal ya, berbentuk bulat pipih ya, melebar. Nah seperti itu ya. Nah jadi itu ya cara melakukan tolak peluru. Yang kedua kita lihat gerakan menolak peluru yang tidak benar dilakukan dengan lompatan dengan kaki kanan. Ya, jadi kaki kanan kita tidak boleh melompat ke depan ya. Jadi dia akan berpindah secara otomatis ketika kita melakukan tolakan menolak peluru ke depan ya. Yang ketiga, mengangkat tubuh terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. Mengangkat tubuh terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. Ya, yang keempat, tidak menarik kaki kanan cukup jauh ke arah depan ya. Jadi jangan sampai keluar dari sektor lemparan ya. Yang kelima, mendarat dengan kaki kanan menghadap ke belakang ya. Gerakan kaki kiri terlalu ke arah samping kiri. Kemudian terlalu cepat menegakkan badan. Ya, yang kedelapan, mendarat dengan badan menghadap ke samping atau ke depan, Ya. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru. Jadi dalam melakukan tolak peluru tentunya tidak terlalu cepat menegakkan badannya. Pasti posisinya ya, ketika melakukan tolakan itu sedikit membusung ke depan ya, sekaligus melakukan tolakan peluru. Jadi tidak tegak ya. Baik, selanjutnya yang bagian B ya. Kita lihat di sini. Hal-hal yang harus diutamakan dalam melakukan tolak peluru. Nah, di sini ada 8 poin. Ya, nanti di sini ada sektor lemparan. Yang pertama, pelihara kaki kiri selalu rendah. Yang kedua, lakukan gerakan kaki yang seimbang sempurna dengan kaki kiri mendorong ke belakang. Ya, yang ketiga, bagian atas badan harus selalu rileks, sedang bagian bawah selalu bergerak ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam melakukan tolak peluru. Jadi tidak boleh kaku ya, memelihara kaki kiri selalu rendah ya. Kemudian lakukan gerakan kaki yang seimbang sempurna dengan kaki kiri mendorong ke belakang ya.
Dan kaki kanannya tadi bagaimana? Kaki kanannya ditekuk ya ke belakang. Kemudian bagian atas badan harus selalu rileks. Ya, bagian bawah selalu bergerak. Yang keempat, usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kanan. Ya, dari kaki kanan. Usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kaki kanan. Ya, jadi berat badannya tadi semua pada condong ke kaki kanan, ya, memutar 2 kali ke depan dan ke belakang, ya. Baru putaran ketiga, ya, baru menolakkan pelurunya dengan kuat. Nah, gunanya apa? Untuk mendapatkan tolakan yang kuat, ya, anak-anak ustazah. Nah, sekarang yang kelima, putarlah kaki kanan ke dalam. Putarlah kaki kanan ya ke dalam selama meluncur, ya, menolakkan peluru. Nah, jadi kaki kanan itu nanti ya berpindah posisinya, ya. Putarlah kaki kanan ke dalam selama meluncur menolak peluru. Nah, usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. Ya, pinggang kiri dan bahu ya menghadap ke belakang. Jadi karena tadi badan kita condong ke kanan dan berat badan kita bertumpu pada kaki kanan, beratnya ya tentu pinggang kita dan bahu kita menghadap ke arah belakang, ya. Tentunya. Ya, usahakanlah lengan kiri dalam posisi tertutup, ya. Jadi lengan kiri kita dalam posisi tertutup. Ya, yang kedelapan, tahanlah kuat-kuat dengan kaki kiri untuk menjaga keseimbangan badan. Ya. Nah, jadi ini adalah 8 hal-hal yang harus diutamakan dalam tolak peluru, ya. Agar tolak pelurunya berjalan, ya, berlangsung, ya, dilakukan dengan baik. Yang keempat, kita lihat perlengkapan dan peraturan tolak peluru. Perlengkapan dan peraturan tolak peluru. Nah, kita lihat di sini ada areal, ya, ada ya areal untuk melakukan tolak peluru, ya. Kita lihat di sini ada sektor lemparan namanya. Ini namanya sektor lemparan, ya, dibuat dengan berbentuk lingkaran. Nah, nanti di sini posisi orang yang melakukan tolak peluru. Ya, diameternya 2,135 meter, ya. Kita lihat di sini A, sektor lemparan atau lapangan dibatasi oleh 2 garis yang menuju ke pusat lingkaran lewat tepi balok lemparan yang panjangnya 1,22 meter, tingginya 10 cm dan tebalnya 11,4 cm. Ya. Ini ya anak ustazah. Nah, di mana sektor diameternya ini nanti membentuk sudut 40 derajat, ya. Tadi. Nah, selanjutnya kita lihat berat peluru. Berat tolak peluru untuk pria itu berapa? 7,26 kg dan untuk wanita 4 kg. Ya. Yang kemudian sepatu. Sepatu yang dipergunakan mempunyai permukaan yang keras dan tanpa paku, ya. Jadi permukaannya keras dan tanpa paku. Maksudnya apa ini? Ya, tidak bergerigi-gerigi, ya, sepatunya, ya. Wow, kurang lebih seperti itu, ya, anak ustazah. Nah, ini adalah materi kita tentang tolak peluru, bagian dari olahraga atletik yang terakhir berarti, ya. Nah, jadi materinya sampai di sini tentang atletik. Ya, jika ada yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan ke ustazah. Nah, itu adalah materi tentang tolak peluru. Ya. Nah, di sini ada soal-soal latihan, ya, selanjutnya, ya.
Ya, anak ustazah untuk latihan ya. Untuk latihan nanti kerjakan di buku tulis ya. 1 sampai 5 saja ini. Latihan halaman 157 kerjakan di buku tulisnya sebagai tugas ya. Nomor 1 sampai nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai 5 saja di buku tulis. Nah, ini dikumpul nanti di hari Sabtu ya. Mulai hari Sabtu saja mengirimkannya. Ya, tidak usah hari Jumat ya. Di hari Sabtu. Ya, dan anak-anak ustazah tolong dikerjakan ya semua tugas yang ustazah berikan. Ya, jangan ada yang tidak mengerjakan agar nanti di akhir-akhir ujian tidak kebingungan ya, ada yang belum mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Ya, jadi dikerjakan di buku tulis ya. Nah, 1 sampai 5. Halaman 157 dikirimkannya mulai hari Sabtu saja ya. Ya. Baik, anak-anak ustazah. Kita lanjutkan materi kita setelah materi atletik. Kita lanjutkan ya. Aktivitas bela diri. Nah, ini kita lewatkan saja materinya. Kita masuk pada olahraga kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani. Ya, kita lihat di sini. Nah, apa itu kebugaran jasmani? Kita lihat pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Paham maksudnya ini? Jadi kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan tubuh kita ya untuk melakukan suatu kerja ya terhadap beban-beban fisik yang kita lakukan ketika kerja dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari ya, tanpa kita merasakan kelelahan yang berlebihan ya. Jadi badan kita sudah terbiasa melakukan aktivitas tersebut hingga tidak merasakan kelelahan yang berlebih. Nah, seperti itu dia maksudnya ya, kebugaran jasmani. Jadi kesanggupan tubuh seseorang ya untuk menahan beban ya terhadap fisiknya. Nah, jadi setiap orang pasti membutuhkan kebugaran jasmani yang baik ya agar ia dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melakukan tugas-tugasnya sehari-hari. Ya. Tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, ya, maka tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Ya, selain berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan siswa untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Ya, komponen-komponen kebugaran jasmani, apa itu? Adalah faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Ya, jadi seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami hambatan yang berarti. Nah, itu ya. Jadi karena kita sudah terbiasa melakukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak mudah merasakan lelah ya. Jadi kita sudah terbiasa melakukannya, kita telah terbiasa melakukan gerak ya. Misalnya seperti anak ustazah tentunya ya, membersihkan rumah ya, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, mencuci perlengkapan dapur. Nah, jika tidak pernah dilakukan sama sekali ya, tentu akan merasakan lelah
begitu pertama melakukannya. Tapi jika sering setiap hari melakukannya, maka lelahnya tidak selelah hari pertama, kedua, dan ketiga melakukannya, sehingga akhirnya terbiasa, ya. Nah, begitu juga dengan olahraga. Ya, jadi harus terbiasa melakukan olahraga. Ya, lakukan olahraga yang sederhana dari yang mudah dulu. Ya, misalnya pemanasan dulu ya. Lakukan pemanasan sebelum melakukan gerakan inti. Ya, misalnya mulai dari apa? Olahraganya ya pelenturan ya, sendi-sendi ya, agar lentur ya, misalnya dengan stretching ya, apa itu melenturkan otot-otot pergelangan, otot-otot sendi, otot-otot, kemudian sendi-sendi pergelangan, tangan ya, kemudian lengan, bahu, kemudian pinggang, perut, nah otot-otot leher ya, sendi-sendi leher, nah seperti itu ya, otot-otot leher ya anak-anak ustazah ya, dan bagian-bagian sendi yang lainnya. Jadi harus ada namanya pemanasan ya sebelum melakukan gerakan inti ya. Nah, kita lihat di sini apa sih manfaat latihan kebugaran jasmani? Ya, anak ustazah bisa melihatnya di sini ya. Yang pertama kita lihat ya, manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Nah, jadi harus rajin ya berolahraga ya agar bugar, agar sehat ya, terhindar dari yang namanya obesitas ya. Nah, jadi berat badannya itu normal ataupun ideal ya. Nah, selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas ya. Jadi tidak boleh malas bergerak ya anak-anak ustazah. Ya. Selanjutnya kita lihat yang poin B ya, mencegah penyakit jantung. Jadi manfaat latihan kebugaran jasmani itu juga ya untuk mencegah penyakit jantung ya. Jadi ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat ya daripada saat tubuh kita diam ya. Nah, kemudian yang C, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Ya, manfaat latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Ya, kemudian yang D, meningkatkan kualitas ya hormon ya. Manfaat latihan kebugaran jasmani secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang ada di dalam tubuh kita. Ya, selanjutnya menurunkan tekanan darah tinggi. Ya. Ya, jadi tekanan darah tinggi ini bisa terjadi akibat adanya gangguan kesehatan ya, termasuklah penyakit jantung koroner ya, stroke misalnya, dan gagal jantung ya. Ya, gagal jantung. Ya, oleh karena itu untuk menghindarinya perlu dihindari juga penyakit-penyakit penyebabnya. Ya, jadi tadi apa, jika kegemukan, nah kita khawatir bisa terkena ya serangan jantung ya karena kurang bergerak. Nah, kemudian yang F, menambah kepintaran ya. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar ya. Olahraga yang mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak ya, itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang melemahkan kerja otot. Nah, jadi olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang melemahkan kerja otot. Ya, fun maksudnya adalah melemahkan kerja otak seperti pikun dan Alzheimer. Ya, pikun dan Alzheimer. Ya, selanjutnya yang G, memberi banyak energi. Ya, jika kamu rutin berolahraga, kamu akan bisa ya berpikir jernih, kemudian terhindar dari stres
ya, dan bisa tidur nyenyak dan berbagai hal lain yang bisa menguras energi, ya, dengan berolahraga. Nah, selanjutnya kita lihat, ya, mengurangi, ya, LDL dan menaikkan HDL. Nah, ini, ya, apa ini, ada istilahnya, ya, LDL dan menaikkan HDL. Dalam suatu penelitian disebutkan bahwa jalan kaki atau jogging selama 24 hingga 32 km per minggu mampu menurunkan lemak jahat. Nah, lemak jahat, nah ini yang disebut dengan LDL, low density lipoprotein, ya, dan menaikkan lemak baik. Nah, lemak baik ini yang istilahnya HDL, high density lipoprotein. Nah, itu dia, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat, ya, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Ya, saat berolahraga, tubuh kita akan merasa rileks, ya. Inilah salah satu manfaat latihan kebugaran jasmani. Hal ini tentu saja mempengaruhi depresi, ya. Kemudian menurunkan resiko kanker tertentu, ya. Manfaat latihan kebugaran jasmani juga dapat menurunkan resiko kanker. Jadi dalam suatu penelitian dikatakan bahwa ternyata olahraga dapat menurunkan tingkat resiko kanker tertentu sebesar, ya, 30%, ya. Selanjutnya kita lihat apa manfaat kebugaran jasmani, ya, melindungi dari osteoporosis, ya. Para ahli berpendapat bahwa anak-anak yang banyak bergerak atau aktif akan memiliki tulang yang kuat, ya. Tidak mudah akhirnya nanti di hari tua tidak mudah rapuh atau keropos, ya. Jadi menghindari osteoporosis, ya, melindungi dari osteoporosis, ya, terhindar. Selanjutnya meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Nah, jadi dalam suatu ya, anak-anak ustazah, ternyata tidak terasa, ya, waktu kita sudah habis, ya. Ya, selanjutnya anak-anak ustazah bisa membacanya, ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ustazah minta tadi, ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.